Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Salat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salat ialah amalan pertama yang dilihat, dihisab Allah di hari akhirat kelak. Hadis riwayat Ibn Majah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, antara hamba mukmin dan kafir ialah meninggalkan salat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, meninggalkan salat dapat menjadi perantara seorang untuk menjadi kafir. Dua hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan salat. Terlebih lagi, terdapat kesepakatan ulama atau ijma bahwa salat termasuk kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan, mesti mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun. Selain puasa, terdapat kewajiban pokok lain yang hukumnya setara dengan salat, seperti puasa, haji, dan zakat. Kemudian, bagaimana hukumnya mengerjakan puasa, tetapi tidak mengerjakan salat? Apakah puasanya masih dihukumi sah, mengingat salat sebagai amalan utama dan pokok? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti merinci terlebih dahulu atau paling tidak bertanya kepada orang yang tidak salat tersebut, kira-kira apa alasannya meninggalkan salat? Apakah karena mengingkari kewajibannya atau lantaran malas? Sebab keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda-beda. Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam Takriratus Sadidah fi Masail Mufidah menjelaskan, ada dua kondisi orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajibannya, dan meninggalkan salat karena malas. Orang yang masuk dalam kategori pertama, maka ia dihukumi murtad. Sementara orang yang meninggalkannya karena malas, hingga waktunya habis, maka ia masih dikatakan muslim. Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan salat karena mengingkari kewajibannya, puasanya batal secara otomatis. Sebab dia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam termasuk hal yang dapat membatalkan puasa. Sementara puasa orang yang tidak mengerjakannya karena malas atau sibuk, statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial. Kendati puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih tidak dianggap batal dan tidak wajib qada, namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang. Dalam Takriratus Sadidah disebutkan, pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa, namun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Kategori ini dinamakan muhbithat atau merusak pahala puasa, dan tidak diwajibkan qada. Kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya. Bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengqada puasa di hari lainnya. Kategori ini dinamakan muftirat atau membatalkan puasa. Meninggalkan salat dapat dikategorikan sebagai muhbithat al-saum. Dia tidak merusak keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa. Sehingga, ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai di hadapan Allah. Meskipun demikian, dia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya, dan mengqada salat yang ditinggalkannya.